Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani di Servis Jam Lancar. Oke bosku, hari ini kita kedatangan sebuah jam tangan digital ya. Kita akan ganti baterai. Langsung kita bongkar saja bosku ya. Ini modelnya congkelan, ini harus dibuka dulu ini. Ini kalau nggak dibuka susah. Nah, ini menghambat penutup belakang ya. Jadi kita harus buka semua tali-talinya, dan jarumnya ini kadang-kadang keras nih bosku. Terkadang harus pakai, kalau mesin kalau G-Shock asli itu malah terkadang pakai kunci, ada kuncian khusus dia. Oke, coba kita congkel saja. Ini ya agak termasuk mudah ini. Biasanya ada yang keras banget sudah karatan. Oke, seperti ini. Tarik pakai tang bosku ya, karena agak keras ini. Oke, nah seperti ini bosku ya. Jadi harus dibuka semua terlebih dahulu. Nah, kita bongkar lagi sebelahnya, congkel saja, dorong, kita tarik lagi. Kalau sudah ini pakai tangannya juga bisa dia. Nah, seperti ini bosku ya. Nah setelah seperti ini kan kita tinggal ngebuka bautan untuk penutup belakangnya. Kita siapkan obengnya, obeng kembang. Yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Oke, kita putarkan. Jadi alatnya sebenarnya nggak terlalu banyak bosku ya. Jadi cukup pencongkel, pisau atau sejenisnya, kemudian obeng, kemudian pinset. Sebenarnya 3 alat ini saja kita sudah bisa kalau mau mencoba membongkar-bongkar jam atau mencoba servis-servis jam sendiri bosku. Oke. Siap. Oke, selesai ya. Kita coba keluarkan penutup belakangnya. Ini mereknya Designer ya. Designer ini ya tetap jam-jam keluaran Cina lah ini mah ya. Ini Designer, bisa kita perhatikan belakangnya. Oke ya. Ini lanjut kita lihat di belakangnya seperti ini Designer. Designer juga sering kita temukan ya. Ini memang produk-produk dari Cina. Oke, kita coba buka bautnya dulu ya. Kita keluarkan dulu baterai digitalnya. Karena jam-jam seperti ini baterai untuk analognya itu berada di bawah baterai digital. Ada yang bisa langsung dibuka dari baterai digitalnya. Ada juga yang harus buka mesin-mesin digitalnya bosku. Tapi mudah-mudahan nih baterai dari belakang baterai aja bisa dibuka bosku ya. Seperti ini ya. Nah, bisa dibuka ya bosku ya. Ini baterai analognya itu di bawah baterai digital seperti ini. Kita akan ganti 626 SR 626 XL yang bagus. Ini kita juga ditungguin. Ini kita kasih di harga 20.000 bosku ya. Yang ori kita kasih 20.000 karena ini tidak digaransikan. Oke, coba kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kalau dia bisa dibuka dari sini enak bosku, jadi kita tidak membuka mesin digitalnya, jadi kita tidak terlalu ribet pekerjaannya, minimal mengurangi pekerjaan. Oke ya, hidup ya seperti ini ya. Nah, bisa hidup. Oke, kita coba pasang kembali ininya. Ini tadi kita longgarin, kita kencangin lagi ya. Kita pasang pembatas baterai analog dengan baterai digital ya, seperti ini, ada busanya. Habis itu kita langsung pasang baterai digitalnya. Di sini dia memakai 2025. Oke, kita pasang kembali penutup baterai digital. Jangan lupa harus kencang bosku ya, karena kalau tidak kencang nanti longgar, nanti takutnya jam digitalnya itu mati-mati hidup. Setelah seperti ini kita tutup bagian belakangnya, tapi pastikan dulu seal-sealnya itu rapi ya, tidak ada yang selip, tidak ada yang bakal kejepit ya. Kita perhatikan ya. Nah, kalau sudah kita perhatikan ini tidak ada yang bakal selip, kita tutup bosku. Ini. Kita tutup. Nah, dan kita coba pasang bautnya satu persatu ya. Kita coba pasang bautnya satu persatu. Dan ini jangan terlalu kencang bosku ya. Kalau sudah mentok jangan dipaksa lagi nanti, karena kalau sudah mentok bautnya ini terus kita paksa juga muter, itulah takutnya, khawatirnya bahan bodinya ini empuk dan itu nanti loss ya, bautnya loss, nanti itu bisa renggang penutupnya dan bisa masuk air.
Nah, kebanyakan jam orang habis ganti baterai masuk air kan rata-rata seperti itu bosku. Dia sudah kencang tapi masih dipaksa jadi los. Nah, kalau sudah los kan ngangkat bautnya tuh. Jadi air masuk. Oke, bisa kita lihat seperti ini ya. Langsung dibayar bosku. Belum beres langsung dibayar karena orangnya kenal juga sih. Oke, tinggal kita kencangin lagi sedikit ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Seperti ini. Tinggal dikencangkan sedikit saja. Habis itu baru langsung kita pasang kembali talinya atau strapnya ya, karena ini bautnya ini ketutup dengan tali atau strapnya bosku ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, kita coba pasang kembali bagian strapnya seperti ini sesuai dudukannya. Nah, kemudian kita pasang kancingannya, tinggal didorong. Untuk mengencangkannya kan kita juga tinggal kita dorong dengan obeng seperti ini. Nah, sudah kencang dia bosku. Oke, kita pasang kembali sebelahnya. Nah, ini modelnya karena sudah presisi bosku, jadi enak ya. Jadi kita tinggal masukin dan kita pasang kuncian atau kancingannya seperti ini. Langsung kita kencangin dengan obeng. Oke, tinggal kita akurkan jamnya bosku seperti ini. Kemudian jam-jam seperti ini ngakur untuk settingnya atau pengakurannya juga sama ya, hampir rata-rata sama. Untuk awal mungkin lebih baik kita akurkan untuk analog yang terlebih dahulu. Kita putarkan analognya, kemudian setelah akurat kita setting untuk digitalnya. Digital seperti biasa kita tekan mode-nya sampai yang berkedip itu adalah angka detik. Nah, kemudian kita pindahkan ke jam, kita tambah pakai start ya. Kemudian setelah kita tambah, kita pindah lagi reset, kita tambah lagi pakai start menitnya. Setelah sampai menit berapa sekarang ya, pindah lagi pakai reset, kita tambah lagi. Ini bulan ya, bulan 10, kita pindah lagi ke tanggal, tambah lagi pakai start ya, bulan tanggal. Nah, kemudian kita pindah lagi pakai reset. Nah, setelah ini baru kita tekan ini mode-nya. Nah, selesai bosku.